Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kesempatan kali ini Pak Andi akan membahas tentang dimensi 3, ya, kaitannya dengan jarak, ya. Jadi untuk kali ini saya tulis bagian 1 karena nanti ada bagian-bagian berikutnya. Untuk bagian 1 ini, ya, harapannya adalah setelah menyaksikan tayangan ini, jadi kalian dapat menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang segitiga, ya. Jadi nanti kita akan batasi untuk bagian 1 ini, kita hanya membahas jarak antar titik ke titik, ya. Jadi hanya mencari jarak antara titik ke titik. Nah, untuk jarak titik ke titik, lihat peragaan kali ini. Jadi untuk mencari jarak titik ke titik, misal nih saya punya titik A dan titik B. Jadi untuk mencari jarak antara titik A ke titik B mudah dengan cara menarik garis antara titik A ke titik B. Nah, garis ini kita sebut ruas garis AB, ya. Jadi panjang atau jarak titik A ke titik B itu adalah jarak antara kita bisa sebut adalah panjang garis AB, seperti itu, ya. Jadi mudah saja, misal nih kita punya pada peta jarak Semarang ke Jakarta. Jadi kita titik saja titik A pada titik kota Semarang, titik B pada kota Jakarta. Ya, kita tinggal garis saja titik A ke titik B, seperti itu. Nah, tinggal nanti kalau disuruh nyari jaraknya, tinggal kita pakai penggaris, seperti itu, ya. Nah, contoh, diketahui kubus ABCDEFGH, ya, dengan panjang rusuk A cm. Oke, ada kubus ABCDEFGH, jarak rusuknya adalah A cm. Yang pertama, kita akan coba nyari titik A ke titik C, ya. Jadi tinggal garis A ke C, kita garis. Kalau titik A ke G, berarti kita tinggal garis A ke G. Kalau yang ketiga ini jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Jadi kita buat titik nih di antara atau di tengah-tengah bidang EFGH dengan cara apa? Tarik garis EG dan garis HF. Nah, perpotongannya itu adalah tengah-tengah bidang EFGH. Di sini kita coba tuliskan titik P, seperti itu, ya. Jadi nanti kalau nyari jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH, yaitu adalah ruas garis apa nih? AP, gitu, seperti itu. Kita coba cari satu persatu, ya. Nah, untuk pembahasan jarak titik A ke titik C, ya. Ini titik A ke titik C, kita minta bantuan titik B. Kenapa? Dengan titik B ini kita bisa buat segitiga siku-siku yang mengandung garis tadi AC. Jadi ACB atau ABC, ya. Nah, segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku di B. Nah, kalau ada segitiga siku-siku, berarti kita bisa memakai rumus Pythagoras, ya. Tadi kita cari garis AC, ya. AC itu kalau kita pakai Pythagoras adalah akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat, di mana AB itu panjangnya adalah A, berarti A kuadrat, BC adalah A juga, A kuadrat. A kuadrat ditambah A kuadrat, ya. Jadi A kuadrat itu adalah sebetulnya 1A kuadrat. 1A kuadrat berarti ditambah adalah 2A kuadrat. Nah, 2A kuadrat, pelajaran materi yang terdahulu adalah kita bisa sederhanakan, di mana yang bisa keluar dari akar adalah A kuadrat. A kuadrat keluar dari akar jadi A. Jadi berubah jadi A akar 2. Jadi panjang sisi AC adalah A akar 2. Seperti itu. Ya, baik. Sudah paham, ya? Oke.
Untuk berikutnya kita mencari jarak AG ya. Jarak AG ini kita bisa minta bantuan titik C supaya garis AG ini jadi bagian segitiga siku-siku gitu. Jadi perhatikan segitiga ACG di mana siku-siku di C. Jadi kalau siku-siku di C berarti berlaku segitiga siku-siku adalah berarti berlaku rumus Pitagoras ya. Jadi Pitagoras di mana AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Untuk AC tadi kita sudah ada, AC adalah A akar 2, untuk CG adalah A ya. Berarti A akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat. Untuk A akar 2 kuadrat ya, untuk pelajaran terdahulu caranya adalah akar 2 dikuadratkan jadi 2, A dikuadratkan jadi A kuadrat ditambah A kuadrat. Untuk A kuadrat ditambah A kuadrat ini berarti kan 1 A kuadrat ya. 2A kuadrat tambah 1A kuadrat sama dengan 3A kuadrat ya, seperti yang tadi ada A kuadrat keluar ke akar jadinya A akar 3. Jadi panjang AG sama dengan A akar 3 cm. Nah seperti itu, sudah paham ya. Untuk berikutnya, soal berikutnya adalah kita nyari jarak AP. Di mana P ini tadi adalah tengah-tengah bidang EFGH, betul ya, bidang EFGH. Nah untuk mencari jarak AP berarti garisnya adalah garis AP yang kita nanti akan cari panjangnya. Berarti supaya mudah seperti tadi kita cari titik supaya bisa membentuk siku-siku ya. Di sini saya pilih titik E, jadi akan terbentuk segitiga AEP ya, siku-siku di E. Bisa juga mencari menggunakan titik di tengah-tengah ABCD, ini juga sama, nanti membentuk siku-siku juga ya. Tapi untuk kali ini saya akan pakai titik E ya, sehingga berlaku rumus Pitagoras juga, di mana AP sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. AE itu adalah A ya, jadi A kuadrat. Untuk EP sekarang, EP itu ada di tengah-tengah ya, setengahnya EG, betul ya. EP setengahnya EG, dimana EG itu sama dengan AC. Tadi AC itu kan A akar 2, berarti EG juga A akar 2. Berarti EP setengah dari EG, yaitu setengah dari A akar 2 kuadrat ya, pastinya ini dikuadratkan. Nah A kuadrat dikuadratkan tetap A kuadrat, ini setengah dikuadratkan itu 1/4. A akar 2 dikuadratkan adalah 2, berarti 1/4 dikali 2 berarti setengah, betul ya, setengah. A dikuadratkan jadi A kuadrat. Nah di sini A kuadrat ditambah setengah A kuadrat, ini pelajaran SD dulu itu penjumlahan pecahan ya. Jadi kalau ada 1 ditambah setengah jadinya 1/2 atau 3/2 A kuadrat. A kuadrat keluar ke akar jadinya setengah A akar 6. Dari mana ini setengah akar 6? Jadi ini supaya 2 ini bisa keluar ke akar, kita kalikan dengan angka yang sama dengan 2 ini. Jadi kita kalikan 2 kalikan 2. Jadi nanti jadinya 6/4. Oke ya. Jadi 4 bisa keluar ke akar jadi 2. 6-nya tetap di dalam akar. Jadi setengah A akar 6 ya. Jadi jarak antara titik A ke titik P adalah setengah akar 6 cm. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Terima kasih untuk bagian 1 kali ini. Kita sudahi. Untuk pertanyaan bisa nanti kalian tuliskan di kolom komentar ya. Terus atau bisa saja
langsung ke WA ke Pak Andi supaya nanti kita bisa diskusikan seperti itu. Oke, terima kasih. Eh, Selamat untuk kalian supaya mudah-mudahan bisa paham ya. Tetap jaga kesehatan. Pak Andi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.